2251 Keadaan di provinsi atas. Pemimpin sekte-sekte ramalan surga telah dengan kejam membunuh salah satu penerus keturunan utusan, absolut kedua dari 7 sekte absolut, 300 tahun yang lalu. Orang itu adalah kakak senior utusan tua. 300 tahun kemudian, murid langsung utusan tua telah membunuh pemimpin sekte-sekte ramalan surga dengan seni mengutuk penentang surga untuk membalaskan dendam paman seniornya. 200 tahun yang lalu, salah satu tetua sekte Kesetra Hitam dan seorang murid sekte Kesetra Hitam bergabung untuk membunuh pewaris keturunan Debu Merah, absolut ketujuh dari sekte 7 absolut. Orang itu adalah Grandmaster Han Suenai. Tetua Kesetra Hitam dari waktu itu telah menjadi pemimpin sekte-sekte Kesetra Hitam sementara murid sekte Kesetra Hitam telah menjadi salah satu Karmapa, Raja Macan Putih. Han Suenai telah membunuh pemimpin sekte dari sekte Kesetra Hitam sementara Feng Tianwu membunuh Raja Macan Putih untuk membalas pewaris keturunan Debu Merah yang terbunuh 200 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu, seorang tetua sekte ramalan surga membunuh pewaris keturunan Bayangan Gelap, absolut keempat dari 7 sekte absolut. Setelah itu, sesepuh sekte ramalan surga telah menjadi oracle di sekte tersebut. Setelah 500 tahun, oracle sekte ramalan surga itu dibunuh oleh Yue Wuying, pewaris keturunan Bayangan Gelap saat ini, absolut keempat dari 7 sekte absolut. Seperti kata pepatah, apa yang datang, pergilah. Jika belum, itu akan terjadi. Berdasarkan ini, orang bisa melihat 7 sekte absolut sedang menyelesaikan skor dari 1 milenium yang lalu. Dalam 1000 tahun terakhir, sekte pemujaan api tidak terlibat konflik dengan 7 sekte absolut. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun dari sekte pemujaan api yang menjadi sasaran 7 sekte absolut. Jika kita tidak menyelesaikan skor dari 1 milenium yang lalu, kita akan malu menghadapi pendahulu kita. Pada titik tertentu, utusan tua bangkit. Matanya yang berawan cerah dan berkilauan dengan tekad. Invasi klan iblis sudah dekat. Demi kebaikan umat manusia yang lebih besar, 7 sekte absolut hanya akan menyelesaikan skor dari 1 milenium yang lalu. Kami akan mengesampingkan semuanya sampai kami mengalahkan klan iblis. Kata-kata utusan tua adalah prinsip yang harus dipatuhi oleh 7 sekte absolut ketika mereka bergabung kembali dengan masyarakat. Anggota 7 sekte absolut harus memiliki hati nurani yang bersih. Permusuhan dari 1 milenium yang lalu harus dibalaskan. Hal-hal lain dapat dikesampingkan sampai mereka mengalahkan klan iblis. Ini semua demi kebaikan umat manusia yang lebih besar. Jika para murid dari 7 sekte absolut telah mengabaikan kebaikan umat manusia yang lebih besar, maka, Guli, pewaris keturunan Kratos, absolut ketiga dari 7 absolut, dan Nangong Chen dan Nangong Yi, pewaris keturunan Didymus, absolut ke-6 dari 7 absolut, tidak akan begitu saja mengalahkan lawan mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka lebih dari mampu membunuh lawan mereka. Namun, mereka telah menyelamatkan nyawa lawan mereka. Namun, kita tidak bisa membiarkan masa salah paham pada anak-anak. Gunakan jaringan intelijen progeni Debu Merah dan sebarkan berita tentang bagaimana 7 sekte absolut melayani kebaikan umat manusia yang lebih besar. Beritahu orang-orang bahwa anggota 7 sekte absolut memiliki hati nurani yang bersih. Kata utusan tua sambil berbalik untuk melihat wanita cantik itu. Itulah yang saya datang untuk mendiskusikan dengan Anda, kata wanita cantik sebelum dia buru-buru pergi dengan anggun. Segera setelah itu, berita tentang orang-orang dari 7 sekte absolut yang baru saja menyelesaikan skor dari 1 milenium yang lalu mulai menyebar di provinsi atas. Semua suara yang menegur 7 sekte absolut segera menjadi tenang. Ternyata, itulah yang terjadi. Jika itu masalahnya, saya tidak berpikir para murid dari 7 sekte absolut telah melakukan kesalahan. Saya bingung sebelumnya. Bagaimanapun, sekte yang dulu dimiliki oleh pedang Saint Feng King yang seharusnya tidak menjadi sekte yang mengabaikan kebaikan umat manusia yang lebih besar. Ternyata, ada penjelasan untuk itu. Ya, bagaimanapun, permusuhan dari 1 milenium yang lalu cukup baru. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka akan malu menghadapi pendahulu mereka. Saya bisa mengerti mengapa mereka bertindak seperti itu. Saat berita tentang alasan di balik pembunuhan besar-besaran 7 sekte absolut menyebar, pendapat umum orang-orang di provinsi atas berubah. Awalnya, kebanyakan dari mereka mengutuk 7 sekte absolut. Namun, sekarang, mereka dapat memahami tindakan para murid dari 7 sekte absolut dan mengapa mereka menargetkan sekte Kesetra Hitam dan sekte Ramalan Surga. Secara alami, masih ada beberapa orang yang mengkritik 7 sekte absolut.
Menurut pendapat mereka, 7 sekte absolut untuk sementara harus mengesampingkan permusuhan dari milenium yang lalu dan fokus pada kebaikan yang lebih besar terlebih dahulu. Namun, hanya ada sebagian kecil orang yang berpikir seperti ini. Suara mereka sangat ditenggelamkan oleh orang lain. Jadi itu sebabnya tidak ada seorang pun dari 7 sekte absolut yang menyerang siapapun di sekte pemujaan api. Ternyata, mereka hanya menyelesaikan skor dari 1 milenium yang lalu. Dalam 1000 tahun terakhir, sekte pemujaan api tidak membunuh siapapun di 7 sekte absolut meskipun kami memburu mereka. Pada saat ini, banyak orang di sekte pemujaan api tidak bisa menahan perasaan lega. Mengesampingkan murid baru dari 7 sekte absolut yang baru saja melakukan debut mereka, mantan pewaris keturunan utusan dan keturunan Phoenix berkobar, absolut kedua dan kelima dari 7 sekte absolut, telah memberikan pejabat tinggi, tidak termasuk pemimpin sekte, di sekte pemujaan api waktu yang sulit. Bagaimanapun, keduanya lebih dari mampu membunuh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. 7 sekte absolut telah menyembunyikan diri mereka selama 100.000 tahun, jelas mereka telah kembali siap. Kamu benar, hanya beberapa murid dari 7 sekte absolut telah membuat debut mereka, tetapi mereka telah menyebabkan keributan besar di provinsi atas tanah suci Bela Diri Dao. Begitu 3 murid perempuan muncul, mereka langsung masuk 20 teratas di dunia. Peringkat Sein tertinggi. Petik 2. Berbicara tentang murid perempuan dari 7 sekte absolut, yang paling menakutkan masih pewaris keturunan utusan, absolut kedua di 7 sekte absolut. Pewaris keturunan utusan sangat misterius, semua pewaris baru dari berbagai keturunan telah mengumumkan nama mereka kecuali dia. Dia hanya menyebutkan bahwa dia adalah pewaris dari keturunan utusan, dan dia adalah murid langsung dari utusan tua. Sangat misterius, dan dia adalah penggarap dao penentang surga, lebih baik menghindari berurusan dengan pewaris saat ini dari keturunan utusan dari 7 sekte absolut. Pernyataan serupa beredar di provinsi atas tanah suci Bela Diri Dao. Berdasarkan pernyataan mereka, tampak jelas bahwa orang-orang dari provinsi atas takut pada pewaris saat ini dari keturunan utusan di 7 sekte absolut. Ini karena rumor mengatakan bahwa dia adalah penggarap dao penentang surga yang dicurigai berada di bentuk ke-7 dari tahap surgawi Sein atau lebih tinggi. Bahkan ada pepatah yang muncul belakangan ini. Lebih baik membuat marah Grim Reaper daripada membuat marah pewaris utusan keturunan. Ini dengan jelas menunjukkan betapa menakutkannya pewaris utusan keturunan saat ini. Sementara itu, selain sekte pemujaan api yang tidak bergerak, sekte Kesetra Hitam dan sekte Ramalan Surga sedang mencari orang-orang dari 7 sekte absolut. Secara alami, mereka tidak mencari mereka hanya untuk menangkap mereka. Mereka ingin membalas dendam dan membersihkan reputasi mereka. Sebagai 2 dari 3 sekte besar, apa yang telah dilakukan oleh 7 sekte absolut kepada mereka adalah penghinaan besar. Hanya darah anggota dari 7 sekte absolut yang bisa menghapus penghinaan mereka. Awalnya, sekte Kesetra Hitam dan sekte Ramalan Surga ingin menyeret sekte pemujaan api ke dalam masalah ini. Mereka ingin sekte pemujaan api meminjamkan kekuatan mereka kepada mereka untuk berurusan dengan 7 sekte absolut. Namun, Tang Xuan, pemimpin sekte dari sekte pemujaan api, tidak bodoh. Dia langsung menolak proposal kedua sekte. Apa lelucon? Mereka lega bahwa orang-orang dari 7 sekte absolut tidak menargetkan mereka. Bagaimanapun, 7 sekte absolut saat ini berbeda dari masa lalu. Jika mereka tidak yakin apakah mereka bisa memusnahkan mereka, lebih baik tinggalkan mereka sendiri. Saat ini, ke-6 ahli waris dari 6 keturunan dari 7 sekte absolut telah menunjukkan diri mereka, satu-satunya yang tersisa adalah pewaris dari keturunan Hujan Kabut, absolut pertama dari 7 sekte absolut. Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk menyadari hal ini. Bukanlah sifat alami dari 7 sekte absolut untuk tampil dengan cara yang begitu menonjol. Terakhir kali itu terjadi pada masa Sword Sein Feng Qingyang. Aku pernah mendengar tentang itu. Saya pernah membacanya di sebuah buku kuno. 7 sekte absolut memiliki aturan bahwa 7 sekte absolut hanya akan membuat penampilan besar ketika pewaris keturunan Hujan Kabut telah muncul. Jika itu benar, ini berarti pewaris saat ini dari keturunan Hujan Kabut, absolut pertama dari 7 sekte absolut, telah muncul. Monster macam apa yang akan menjadi pewaris dari keturunan Hujan Kabut saat ini ketika pewaris dari keturunan utusan saat ini sudah begitu menakutkan? Menurut tradisi 7 sekte absolut, orang terkuat di 7 sekte absolut adalah pewaris keturunan Hujan Kabut. Pewaris keturunan Hujan Kabut,
absolut pertama dari 7 sekte absolut. Menarik sekali. Banyak orang di provinsi atas tanah suci bela diri Dao sedang mendiskusikan pewaris saat ini dari keturunan hujan kabut, absolut pertama dari 7 sekte absolut. Secara alami, 3 sekte besar telah mendengar pembicaraan juga. Sekarang 7 sekte absolut telah muncul, mereka pasti telah menemukan pewaris keturunan hujan kabut. Sangat mungkin bahwa pewaris saat ini dari keturunan hujan kabut adalah keturunan langsung dari pedang Saint Feng Qingyang. Di seluruh provinsi atas, tidak ada yang tahu 7 sekte absolut dan keturunan hujan kabut serta sekte besar. Mereka bahkan lebih yakin daripada yang lain bahwa 7 sekte absolut telah menemukan pewaris keturunan hujan kabut. Kalau tidak, 7 sekte absolut tidak akan muncul dengan cara yang begitu mencolok. Berdasarkan apa yang telah terjadi sejauh ini, pewaris keturunan utusan, absolut kedua dari 7 sekte absolut, adalah yang terkuat. Selain itu, Anda harus ingat bahwa pewaris utusan keturunan dari 100.000 tahun yang lalu juga merupakan penggarap Dao penentang surga, tetapi basis kultivasinya adalah yang terlemah di antara pewaris keturunan lainnya. Ya, selama era itu, Feng Qingyang, pewaris Fog Rain Progeny, adalah yang terkuat. Kedua setelah Feng Qingyang adalah pewaris keturunan Kratos. Pewaris keturunan dari 7 sekte absolut saat ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Ada kemungkinan bahwa pewaris dari keturunan hujan kabut saat ini bahkan tidak sekuat pewaris dari keturunan utusan yang merupakan kultivator Dao penentang surga. Anda ada benarnya, pernyataan serupa terdengar di antara pejabat tinggi dari 3 sekte besar. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa pewaris saat ini dari keturunan hujan kabut, absolut pertama dari 7 sekte absolut, adalah seseorang yang mereka kenal atau pernah dengar. Semua ini terjadi selama tahun Duan Lingtian jauh dari provinsi atas tanah suci bela diri Dao. 2252 menerobos bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage. Secara alami, Duan Lingtian yang berada di provinsi bawah tidak menyadari kejadian di provinsi atas pada tahun berikutnya setelah kepergiannya. Jika tidak, dia akan mengetahui bahwa dia adalah pewaris keturunan hujan kabut setelah mendapatkan warisan pedang Saint Feng Qingyang. Saat ini, Duan Lingtian berada di kota suci manusia iblis. Dia berkultivasi tertutup di sebuah penginapan milik Crimson Blaze Palace, salah satu faksi kuat dari 3 istana dan 6 olah klan manusia iblis. Duan Lingtian tahu dia tidak akan diganggu jika dia berkultivasi di penginapan karena tidak ada manusia iblis yang berani secara tidak wajar membuat keributan di penginapan milik Istana Api Merah Tua. Orang-orang dari Istana Api Merah jelas tidak menyadari bahwa orang yang membunuh anak baptis Wu Tianjin, wakil kepala istana dari Istana Api Merah, dan murid langsung dari beberapa tetua dari Istana Api Merah Tua sedang berkultivasi di penginapan mereka. Jika tidak, di sana tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk berkultivasi dengan damai di penginapan. Sebelumnya, saya memiliki akar spiritual bawaan tingkat rendah, sekarang saya memiliki akar spiritual bawaan ungu, saya harus berkultivasi sehingga saya tidak akan menjadi beban bagi saudara Tian. KR berpikir dalam hati, dia tidak tinggal diam saat Duan Lingtian berkultivasi secara tertutup. Dia memutuskan untuk mulai berkultivasi juga. Secara alami, dia tidak memasuki kultivasi tertutup karena dia memiliki seorang putri untuk dirawat. Dia hanya bisa berkultivasi ketika dia bebas. Adapun saudara perempuan KR, Gan Ruyan, dia telah memasuki kultivasi tertutup saat mereka kembali dari benua fana. Saat ini, akar spiritual bawaannya telah berevolusi dari nila menjadi ungu. Dia memiliki akar spiritual bawaan ungu gelap. Seolah-olah mimpinya menjadi kenyataan. Untuk alasan ini, dia masuk ke kultivasi tertutup segera setelah dia tiba di penginapan. Dia ingin menguji akar spiritual bawaannya yang baru ditingkatkan. Mama, Papa mana? Hal pertama yang dilakukan Duan Siling ketika dia bangun adalah mencari Duan Lingtian. Dia jelas sangat terikat dengan ayahnya, Duan Lingtian. Baik, Siling, ayah sedang berkultivasi tertutup sekarang, dia akan keluar dalam beberapa hari. Pada saat itu, kamu akan bisa bermain dengannya, oke. KR berkata dengan penuh kasih sambil menepuk Duan Siling di kepalanya. Baik, Siling akan menunggu, Bu. Siling juga ingin berkultivasi. Siling ingin membantu ayah menghajar orang jahat. Duan Siling berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya yang menggemaskan saat dia melambaikan tinjunya yang terkepal ke udara, terlihat seperti orang dewasa kecil. Siling memang bidadari, namun, jika kamu ingin berkultivasi,
kamu harus menunggu sampai ayah keluar dari kultivasi tertutup agar dia bisa mengajarimu. Oke. Senyum lega muncul di wajah KR ketika dia melihat betapa patuh putrinya. Duan Siling tidak hanya tidak kecewa setelah mendengar kata-kata KR, tetapi dia tampak lebih bersemangat saat dia bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, "Oke. Saya akan meminta ayah untuk mengajari saya ketika dia kembali." Di matanya, ayahnya bahkan lebih kuat dari ibu dan bibinya. Untuk alasan ini, dia pikir dia akan lebih kuat jika ayahnya mengajarinya. Waktu berlalu dalam diam. Hanya dalam sekejap mata, 20 hari telah berlalu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, embusan angin muncul di kamar Duan Lingtian. Angin bertiup kencang ke arah Duan Lingtian yang sedang duduk bersila di tempat tidur. Anginnya menyerupai naga dewa yang marah saat bertiup di dalam ruangan. Namun, saat angin kencang mendekati dinding dan pintu, itu menghilang hanya dalam sekejap mata seolah-olah dimakan oleh sesuatu. Akhirnya, Duan Lingtian yang sedang duduk bersila di tempat tidur membuka matanya. Matanya berbinar, itu menyilaukan seperti matahari, seolah-olah itu bisa menerangi seluruh dunia. Pada saat ini, Duan Lingtian tampak berbeda dari ketika dia memasuki kultivasi tertutup. Dia memiliki udara dunia lain di sekelilingnya sekarang. Ini adalah bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci, bentuk penentang surga. Duan Lingtian bergumam pelan. Berdasarkan kata-katanya, jelas basis kultivasinya telah menembus ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage juga dikenal sebagai bentuk penentang surga. Ketika seseorang telah menembus ke tahap ini, umur seseorang sama dengan langit dan bumi. Pada tahap inilah pembangkit tenaga listrik mencapai keabadian. Duan Lingtian tahu para pembudidaya akan mencapai keabadian pada bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Di masa lalu, Duan Lingtian hanya tahu bahwa pembudidaya di dan di atas bentuk ketujuh dari tahap surgawi dapat mencapai keabadian, tetapi dia tidak tahu bagaimana seseorang akan mencapai keabadian. Sekarang dia memiliki terobosan, dia menemukan bahwa vena Sein di tubuh seseorang akan menyatu dengan vena dan pembuluhnya begitu seseorang menembus ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi, bentuk penentang surga, dengan demikian, memberikan satu keabadian. Selain itu, Sein Origin akan beredar ke seluruh tubuh, mengubah tingkat metabolisme tubuh. Sebelumnya, Duan Lingtian selalu menemukan bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage, bentuk penentang surga, misterius. Namun, sekarang dia telah membuat terobosan, dia akhirnya memahaminya. Sekarang, saya mengerti mengapa bentuk ketujuh dari tahap surgawi disebut bentuk penentang surga. Duan Lingtian berpikir dalam hati, kecepatan kultivasi saya masih lebih lambat berkultivasi di kota suci manusia iblis dengan ungu gelap saya. Krut dibandingkan dengan lantai 4 dari Seven Treasures Exquisite Pagoda, namun, ini tidak dapat dihindari karena lingkungan kultivasi di sini tidak dapat dibandingkan dengan provinsi atas. Faktanya, sejak Duan Lingtian telah meningkatkan akar spiritual bawaannya menjadi ungu tua, kecepatan kultivasinya hampir sebanding dengan kecepatan ketika dia berkultivasi di Pagoda 7 Harta Karun yang indah dengan bantuan dari aliran waktu yang lebih lambat. Berdasarkan ini, orang dapat melihat kecepatan kultivasinya saat ini telah meningkat pesat. Hanya karena lingkungan kultivasi yang lebih rendah di provinsi bawah, kecepatan kultivasinya tampak lambat. Jika seseorang membandingkannya di lingkungan kultivasi yang sama, perbedaannya akan jelas. Terlepas dari itu, saya masih berhasil menerobos ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi, bentuk penentang surga. Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan mata cerah. Selain mencapai keabadian, Sun Saint Origin miliknya juga tumbuh lebih kuat. Meskipun tidak sekuat Saint Origin dari seorang kultivator di bentuk ke-8 dari Saint Celestial Stage, itu masih lebih kuat dari kultivator biasa di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage. Saat ini, saya berada di level yang lebih kuat dari sebelumnya setelah menerobos ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan penuh semangat. Tumbuh lebih kuat berarti dia lebih siap untuk melindungi dirinya dan keluarganya di provinsi bawah yang dikuasai iblis. Sayang sekali Penatua Huo tidak ada di sini sekarang. Kegembiraan Duan Lingtian berkurang ketika dia memikirkan tentang semangat pagoda dari Pagoda Indah 7 Harta Karun. Dia menghela nafas dan kesedihan bisa terlihat di matanya. Duan Lingtian tiba-tiba memikirkan Penatua Huo karena Penatua Huo pernah mengatakan kepadanya bahwa begitu dia berhasil menembus bentuk ketujuh dari tahap surgawi, dia akan membantunya meningkatkan sayap gagak emasnya ke bentuk ketiganya.
Kecepatannya tidak hanya akan meningkat setelah dia meningkatkan sayap gagak emas ke bentuk ketiganya, tetapi pada saat itu, dia akan dapat melihat kemampuannya sebagai kemampuan surgawi dari alam Devata. Tanpa Penatua Huo, saya tidak dapat meningkatkan sayap gagak emas ke bentuk ketiganya, meskipun kecepatan saya jauh lebih cepat dibandingkan dengan semua teknik gerakan di Tanah Suci Bela Diri Dao dengan bentuk kedua sayap gagak emas, itu hanya rata-rata dibandingkan dengan teknik gerakan di alam Devata. Duan Lingtian menghela nafas. Duan Lingtian masih bisa mencoba dan meningkatkan kemampuan surgawi lainnya. Namun, tanpa Penatua Huo, dia tidak akan dapat lebih meningkatkan sayap gagak emas. Sayap gagak emas, awalnya, adalah kemampuan surgawi bawaan Elder Huo sebagai gagak emas berkaki 3. Duan Lingtian hanya berhasil menguasai keterampilan itu karena Penatua Huo telah membantunya menanam sayap gagak emas di punggungnya. Kalau tidak mungkin baginya untuk menguasai keterampilan ini. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian akhirnya sadar kembali. Dia menggelengkan kepalanya. Masa lalu adalah di masa lalu, Duan Lingtian. Kamu harus percaya bahwa Penatua Huo akan bangga padamu jika dia tahu kamu berhasil menerobos ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi, bentuk penentang surga, dalam waktu yang begitu singkat. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri, mencoba mengangkat semangatnya sendiri. Jika saya tidak salah, kurang dari sebulan telah berlalu sejak saya memasuki kultivasi tertutup. Bab 2253 Kecewa. Duan Lingtian bangkit dari tempat tidur dan meninggalkan kamar. Dia akhirnya keluar dari kultivasi pintu tertutupnya. Ayah, ayah. Duan Lingtian mendengar jeritan bersemangat begitu dia membuka pintu kamar. Dia melihat putrinya, Duan Siling, berlari ke arahnya dengan tangan terbuka. Kegembiraan terlihat di wajah mungilnya yang menggemaskan. Siling. Duan Lingtian membungkuk untuk menangkap Duan Siling yang menerjangnya dan menggendongnya. Pada titik ini, Duan Siling sudah berusia 10 tahun. Namun, dia masih sangat polos karena kurangnya kontak dengan anak-anak lain seusianya. Dia seperti seorang putri sebelum Duan Lingtian, dan bagi Duan Lingtian, dia adalah satu-satunya putri kecilnya. Ayah, kenapa aku merasa kamu sedikit berbeda? Duan Siling mengedipkan matanya dengan polos saat dia menilai Duan Lingtian. Dia bisa melihat perbedaan dalam auranya. Sebelum Duan Lingtian memasuki kultivasi pintu tertutup, basis kultivasinya hanya berada di bentuk ke-6 dari tahap surgawi suci. Sikap dan auranya telah berubah secara drastis sekarang setelah dia menembus ke bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci. Meskipun Duan Siling belum secara resmi mulai berkultivasi, dia sangat sensitif terhadap perubahan di Duan Lingtian karena akar spiritual bawaannya yang hitam. Secara alami, dia tidak tahu apa itu aura, dia hanya tahu bahwa ayahnya merasa berbeda dengannya. Duan Lingtian menepuk kepala Duan Siling dengan penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum, ayah telah membuat terobosan. Mata Duan Siling berbinar ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Wah, ayah luar biasa. Ini berarti ayah telah menembus bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci, bentuk penentang surga. Apakah ini berarti Anda abadi sekarang? Petik 2. Sebelumnya, Duan Lingtian telah memberitahu Duan Siling bahwa basis kultivasinya berada di bentuk ke-6 dari tahap surgawi suci dan beberapa fakta tentang bentuk ke-7 dari tahap surgawi, bentuk penentang surga. Karena alasan ini, dia tidak terkejut ketika mendengar kata-katanya. Dia hanya mengangguk dengan senyum di wajahnya. Namun, Duan Siling tampak sedih ketika dia melihat Duan Lingtian mengangguk seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Apa yang salah? Duan Lingtian bertanya dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat putrinya bertingkah seperti ini. Dia bingung. Ayah, Siling ingin mulai berkultivasi juga. Duan Siling cemberut manis dan berkata, Siling juga ingin menjadi abadi. Jika tidak, Siling akan menjadi tua dan mati. Ayah akan sangat bosan jika itu terjadi. Siling ingin menemani ayah. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata putrinya, hatinya terasa hangat. Dia berkata sambil tersenyum, Siling bisa berkultivasi, tetapi ayah harus meminta izin ibu terlebih dahulu, oke. Jika dia setuju, kita bisa mulai berkultivasi. Ayah, ibu telah menyetujuinya. Dia menyuruhku menunggu sampai kamu keluar dari kultivasi tertutup sehingga kamu bisa mengajariku, kata Duan Siling. Ya. Kita masih harus memberitahu ibumu tentang hal itu, kata Duan Lingtian dengan penuh kasih sambil menepuk kepala Duan Siling. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, suara lembut yang dipenuhi kejutan terdengar di udara. Kakak Tian,
Kamu sudah selesai. Seorang wanita cantik berjalan keluar dari kamar di sebelah kamar Duan Lingtian. Itu Kir. Dia telah mendengar gerakan di halaman dan keluar untuk melihatnya. Ya, ketika Duan Lingtian melihat KR, sorot matanya berubah lembut. Tatapan matanya sepertinya mampu meluluhkan hati yang paling keras. Ibu, ayah berjanji untuk mengajariku cara berkultivasi, teriak Duan Siling penuh semangat sambil melambai ke arah KR. Sebelum KR bisa menjawab, Duan Lingtian berkata, karena Siling berusia sekitar 10 tahun sekarang, seharusnya baik-baik saja jika dia mulai berkultivasi. Namun, keputusan akhir ada di tangan Anda. Jika Anda setuju dengan itu, maka, saya akan mengajarinya berkultivasi. Jika menurutmu dia masih terlalu muda, kita bisa meninjau kembali ide ini dalam 2 tahun. Duan Siling tercengang saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ketika dia sadar kembali, matanya dipenuhi air mata. Ayah, apa yang kamu katakan? Kupikir kau sudah berjanji padaku. Aku memang berjanji padamu, tapi aku juga bilang Mumi harus menyetujuinya dulu. Jika Mumi tidak setuju, aku tidak akan berani mengajarimu sama sekali. Duan Lingtian merasa sedikit menyesal ketika melihat air mata di mata Duan Siling. Dia dengan cepat tersenyum padanya dan menepuk kepalanya. Duan Lingtian masih merasa bersalah karena KR harus membesarkan putri mereka sendiri. Untuk alasan ini, dia pikir penting untuk mendengarkan pendapat KR terlebih dahulu sebelum dia membuat keputusan. Selain itu, bahkan jika dia tidak membesarkan putri mereka sendiri, Duan Lingtian masih tidak benar untuk membuat keputusan tanpa mendiskusikannya dengan KR. Sebagai ibu dari putrinya, dia juga berhak atas pendapatnya sendiri. Bagaimanapun, putri mereka adalah milik mereka berdua. Mumi, setelah mendengarkan Duan Lingtian, Duan Siling langsung berbalik untuk melihat KR. Dia tahu keputusan ada di tangan ibunya. Dia berkata dengan cemberut, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kamu sudah berjanji padaku. Pada saat ini, KR berdiri di sebelah Duan Lingtian dan putri mereka. Dia berkata, Saudara Tian, kami akan melakukan apa yang menurut Anda terbaik. Sepertinya dia bersedia mengikuti keputusan apapun yang dibuat Duan Lingtian. Kata-katanya telah menunjukkan betapa dia peduli dan menghormatinya. Itu sangat menghangatkan hatinya. Begitulah cara mereka memutuskan Duan Siling akan mulai berkultivasi. Duan Lingtian akhirnya mengingat sesuatu yang penting dan bertanya pada KR, KR, sudah berapa hari berlalu sejak aku berkultivasi secara tertutup? 20 hari, jawab KR. Hanya 20 hari. Alis Duan Lingtian terangkat karena terkejut. Dia pikir setidaknya 25 hari telah berlalu. Dia tidak menyangka hanya 20 hari telah berlalu. Setelah mengetahui berapa lama waktu telah berlalu, dia berkata lagi kepada KR, KR, aku akan keluar sebentar. Ini akan memakan waktu paling lama 1 jam. Duan Lingtian bermain dengan putrinya untuk sementara waktu sebelum dia menyerahkan putrinya ke KR dan meninggalkan penginapan yang dimiliki oleh Istana Api Merah Klan Manusia Iblis. Duan Lingtian hanya meninggalkan penginapan karena dia ingin menguji kekuatannya saat ini. Dia ingin melihat seberapa kuat dia sekarang setelah dia menembus ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi, bentuk penentang surga. Tidak ada gunanya membuat tebakan. Cara terbaik adalah dengan langsung menguji kekuatannya. Setelah meninggalkan penginapan, Duan Lingtian meninggalkan kota suci manusia iblis juga. Setelah 15 menit, dia tiba di gurun yang kosong. Saat dia melayang di langit, dia memperluas kesadaran surgawinya dan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Bahkan energi roh langit dan bumi cukup tipis di sini. Mari kita mulai dengan Sun Sein Originku. Dengan hanya berpikir, Sun Sein Origin milik Duan Lingtian mulai bergejolak di tubuhnya sebelum mengalir ke 99 Sein Veins-nya. Tidak butuh waktu lama sebelum itu melonjak keluar dari tubuhnya. Itu sangat kuat, rasanya seolah-olah binatang buas yang mengamuk telah terbangun di dalam tubuh Duan Lingtian. Jumlah Sein Veins yang dimiliki seseorang terhubung dengan kecepatan seseorang memobilisasi kekuatan dalam tubuh seseorang. Semakin banyak Sein Veins yang dimiliki, semakin cepat seseorang dapat memobilisasi Sein Origin seseorang. Namun, dibandingkan dengan alam Devata, para pembudidaya dari alam duniawi kurang mengandalkan vena suci mereka karena kekuatan mereka terlalu lemah. Di alam Devata, vena suci dikenal sebagai vena surgawi. Taktik melahap dasar. Duan Lingtian langsung melemparkan kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pelahap dasar, setelah dia memobilisasi Sun Sein Origin-nya dan mulai menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya.
Duan Lingtian mengubah lokasi begitu dia selesai menyerap energi roh surga dan bumi di sekitarnya. Dia bisa memilih untuk tinggal, tetapi kecepatan penyerapan akan sangat berkurang. Kecepatan penyerapannya akan lebih cepat jika dia pindah ke tempat di mana ada lebih banyak energi roh surga dan bumi. Duan Lingtian terus berpindah tempat beberapa kali untuk menyerap energi roh langit dan bumi. Setelah sekitar selusin napas, Duan Lingtian akhirnya menaikkan Sun Sein Origin-nya ke batasnya. Ketika dia menemukan batasnya, dia kecewa. Sama seperti sebelumnya, mungkinkah ini hambatan atau rintangan sebelum melewati kesengsaraan surgawi? Penatua Huo sepertinya telah menyebutkan sesuatu tentang ini sebelumnya, Duan Lingtian bergumam pelan. Sun Sein Origin milik Duan Lingtian sama seperti sebelumnya ketika dia belum menembus bentuk ketujuh dari Sein Celestial Stage. Dia tidak menjadi lebih lemah juga tidak menjadi lebih kuat. Seolah-olah kekuatannya telah mendatar. Duan Lingtian tersenyum pahit ketika dia berpikir pada dirinya sendiri. Sebelumnya Penatua Huo mengatakan kekuatan pembangkit tenaga di bentuk ke-9 dari tahap surgawi akan meningkat sebelum mereka melewati kesengsaraan surgawi. Mereka hanya bisa menembusnya jika mereka melewati kesengsaraan surgawi. Bab 2254 Klan Babi Iblis. Saya pikir saya akan dapat menembus kemacetan dengan kemampuan surgawi. Taktik pelahap dasar, siapa yang tahu bahwa bahkan setelah saya sepenuhnya menguasai taktik pemakan dasar, saya masih akan menghadapi rintangan. Duan Lingtian menghela nafas sebelum dia tersenyum kecut. Karena hambatan ini, itu berarti bahwa bahkan dengan kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar, Sun Sein Origin milik Duan Lingtian hanya bisa mencapai tingkat pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap Sein Celestial. Jika seseorang ingin meningkatkan kekuatan Sein Origin mereka harus melewati kesengsaraan surgawi untuk naik. Hanya mereka yang berhasil melewati kesengsaraan surgawi yang dapat menembus kemacetan dan meningkatkan kekuatan tubuh dan Sein Origin mereka. Berdasarkan kata-kata Penatua Huo, setelah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi, Sein Origin-nya akan menerobos kemacetan ini dan sebagian berubah menjadi energi asal surgawi. Itu masih Sein Origin, tapi itu akan jauh lebih kuat karena sebagian telah berubah menjadi energi asal surgawi. Duan Lingtian menghela nafas lagi ketika dia berpikir dalam hati, dengan kata lain, tidak masalah jika saya telah menembus ke bentuk ke-8 atau bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci karena saya tidak akan dapat meningkatkan kekuatan saya. Sun Sein Origin lebih tinggi lagi dengan taktik pelahap dasar jika aku belum melewati kesengsaraan Celestial Ascension. Ini berarti bahwa setelah saya menerobos ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Secara alami, ketika Duan Lingtian berkata bahwa kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar, tidak akan berguna, maksudnya bahwa itu tidak akan lagi dapat meningkatkan kekuatannya setelah dia menembus ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Jelas bahwa taktik devouring dasar masih memiliki kegunaan lain seperti melahap dan meningkatkan akar spiritual bawaan. Setelah saya menembus ke bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage dan melewati Tribulation of Celestial Ascension, saya akan memiliki Sun Sein Origin dan Celestial Origin Energy bahkan jika saya tidak dapat meningkatkan Sun Sein Origin saya dengan kemampuan surgawi, taktik melahap dasar. Sun Sein Originku mungkin telah mencapai batasnya di alam duniawi, tapi itu tidak berlaku untuk energi asal surgawi. Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia memikirkan hal ini. Yang paling penting sekarang adalah menerobos bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci dan melewati kesengsaraan kenaikan surgawi. Setelah itu selesai, aku akan dapat meningkatkan kekuatanku secara luar biasa dengan taktik pemakan dasar lagi. Kekesalan yang dia rasakan sedikit berkurang ketika dia memikirkan kemungkinan ini. Meskipun Duan Lingtian merasa sedih, dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Selain meningkatkan basis kultivasi saya juga harus meningkatkan teknik saya yang lain, dengan cara ini saya akan dapat meningkatkan kekuatan saya dalam waktu singkat. Lagi pula, sebelum saya menerobos ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci dan melewati kesengsaraan kenaikan surgawi, ini akan menjadi batas untuk Sun Sein Origin saya, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Sedikit tekad bisa dilihat di matanya. Di masa lalu, saya terlalu mengandalkan Divine Ability, The Elementary Devouring Tactic, sampai-sampai saya mengabaikan peningkatan teknik saya yang lain. Duan Lingtian tertawa getir pada dirinya sendiri. Apakah itu kemampuan surgawi defensif, penghalang penyu hitam, kemampuan surgawi ofensif, surgawi dunia lain, atau bahkan metode kultivasi mental pedang dao tertinggi?
pedang hati yang berdaulat, untuk sementara dia mengabaikan peningkatannya beberapa waktu lalu. Dia baru menyadari hal ini ketika dia menyadari kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar, menjadi semakin tidak berguna baginya. Meskipun demikian, kekuatanku saat ini jauh lebih baik dibandingkan ketika aku berada di bentuk ke-6 dari tahap surgawi tanpa bisa meningkatkan kekuatanku. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak perlu takut pada siapapun di istana dan 6 aula klan manusia iblis dari 3 istana dan 6 aula kecuali untuk master istana. Mungkin saya harus memasuki istana Sein pengembara dan mengambil posisi wakil kepala istana untuk menguji air. Duan Lingtian tidak melupakan rencananya sebelumnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak membuang waktu untuk bermalas-malasan. Dia langsung mengubah arah dan kembali ke kota suci manusia iblis. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Duan Lingtian tiba di kota suci manusia iblis dan penginapan milik istana api merah dari 3 istana dan 6 aula klan manusia iblis. Begitu dia tiba di penginapan, dia mulai bersiap untuk membawa KR, putri mereka, dan Gan Ruyan ke istana orang suci yang berkeliaran. Saudari masih dalam kultivasi tertutup, kata KR kepada Duan Lingtian. Dia mengetahui bahwa Gan Ruyan telah berkultivasi secara tertutup pada saat yang sama dengan dia, tetapi dia belum keluar. Jika itu masalahnya, kami akan menunggunya. Sambil menunggu Gan Ruyan keluar dari kultivasi tertutup, Duan Lingtian tidak melupakan janjinya kepada putrinya. Dia mulai mengajarinya cara berkultivasi secara formal. Selama pelajaran mereka, dia menjadi sangat sadar betapa menakutkannya akar spiritual hitam bawaan. Ketika dia melihat kultivasi putrinya meningkat dengan kecepatan cahaya, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, bukankah ini terlalu cepat? Ketika Duan Siling telah belajar bagaimana berkultivasi dengan benar tanpa perlu Duan Lingtian berada di sisinya sepanjang waktu, dia pergi mencari KR. KR, seharusnya tidak ada masalah bagi Siling untuk berkultivasi sendiri untuk saat ini, aku akan meningkatkan akar spiritual bawaanku menjadi yang hitam. Kakak Tian, berapa lama kamu akan pergi? Tanya KR, prihatin. Dia tidak ingin jauh dari Duan Lingtian terlalu lama. Seharusnya tidak terlalu lama, bagaimanapun, akar spiritual bawaanku hanya setengah langkah lagi untuk berubah menjadi hitam. Duan Lingtian berkata dengan lembut kepada KR saat dia menariknya ke dalam pelukannya, aku akan kembali secepat mungkin, ketika Siling bangun dari kultivasinya, beritahu dia tentang ini juga. Baik, KR mengangguk, wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Kakak Tian, segera kembali. Aku akan, jawab Duan Lingtian dan dengan lembut mencium dahi KR sebelum dia meninggalkan penginapan dan kota suci manusia iblis. Setelah Duan Lingtian meninggalkan kota suci manusia iblis, dia menuju ke utara. Targetnya kali ini bukan lagi klan manusia iblis, melainkan klan lainnya. Ketika dia berada di kota suci manusia iblis, dia mengetahui bahwa klan babi iblis telah menetap di sebidang tanah sekitar ratusan ribu mil di utara kota suci manusia iblis. Ternyata, tempat itu dulunya adalah tanah milik pasukan kelas 4 di provinsi bawah tanah suci Bela Diri Dao. Meskipun klan babi iblis tidak dianggap kuat seperti klan manusia iblis dan klan sapi iblis, mereka adalah yang kedua setelah klan ini. Mereka relatif kuat dibandingkan dengan klan iblis lainnya. Ketika saya berada di restoran, saya mendengar klan babi hutan iblis memiliki 3 pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi. Ketiga pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage ini adalah pemimpin masing-masing untuk suku babi hitam, suku babi petir, dan suku babi merah. Mereka juga 3 pemimpin hebat dari klan babi iblis. Duan Lingtian memiliki beberapa pengetahuan tentang klan babi iblis karena dia telah keluar dan berkeliling, mendengarkan percakapan, ketika dia berada di kota suci manusia iblis. Dari apa yang saya dengar, anggota klan babi hutan iblis memiliki kepala babi hutan. Berdasarkan deskripsi, mereka tidak berbeda dengan kakak senior kedua, biksu babi, dari legenda di kehidupan masa laluku. Duan Lingtian begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga ketika dia sadar kembali, dia menemukan dia telah meninggalkan tanah luas yang ditempati oleh klan manusia iblis dan telah memasuki wilayah klan babi iblis. Manusia iblis. Sebuah suara yang kuat telah memanggil dari kejauhan segera setelah Duan Lingtian mengetahui bahwa dia berada di wilayah klan babi hutan iblis. Suara itu langsung menarik perhatiannya. Duan Lingtian menoleh untuk melihat sumber suara dan melihat 2 sosok. Kedua sosok itu memiliki tubuh manusia. Namun, kepala mereka seperti babi hutan. Memang,
Mereka benar-benar tampak seperti Mongpik dalam legenda dari kehidupan masa lalunya di bumi. Satu-satunya perbedaan adalah babi iblis sama sekali tidak seperti babi biksu gemuk dari legenda. Salah satu dari Boar Devil memiliki tubuh yang kuat sementara yang lain kurus. Orang yang berbicara adalah iblis babi kurus. Babi iblis. Berdasarkan penampilan mereka, tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menebak identitas mereka. Iblis babi kurus terbang ke Duan Lingtian dan tiba di sebelahnya hanya dalam sekejap mata. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Bocah manusia iblis, kamu telah melintasi perbatasan, ini adalah wilayah klan babi iblis." Ketika babi iblis berbicara, Duan Lingtian mencium bau busuk yang menyengat keluar dari mulut iblis babi. Meninggalkan. Tatapan Duan Lingtian tiba-tiba menjadi dingin saat dia mengangkat tangannya. Sun Sein originnya yang kuat melonjak dari tangannya dan menyelimuti iblis babi. Itu secara efektif menghilangkan bau busuk dari mulut babi iblis juga. Segera setelah Sun Sein origin milik Duan Lingtian menyelubungi iblis babi, tidak butuh waktu lama sebelum iblis babi benar-benar menghilang. Tidak ada yang tersisa kecuali cincin tata ruangnya. Iblis babi dengan tubuh yang kuat hendak mengikuti temannya untuk menghentikan Duan Lingtian ketika dia melihat temannya terbunuh hanya dengan lambaian tangan. Dia segera berhenti, matanya melebar ketakutan saat dia gemetar. Sebuah pembangkit tenaga listrik dari klan manusia iblis. Bab 2255 3 Penjaga Hebat. Duan Lingtian melihat ke atas setelah dia mengumpulkan cincin tata ruang babi iblis yang tipis. Iblis babi dengan tubuh yang kuat merasakan ketakutan mengaliri nadinya dan langsung berlutut sebelum dia memohon belas kasihan dengan suara gemetar. "Tolong selamatkan hidupku, Tuan. Tolong selamatkan hidupku." Petik 2. Selain dari 3 kepala di klan babi hutan iblis, siapa yang memiliki bakat bawaan terbaik? Duan Lingtian bertanya kepada babi iblis yang berlutut dengan tenang seolah-olah dia tidak hanya membunuh rekan iblis babi hutan itu. Siapa yang memiliki bakat bawaan terbaik? Babi iblis yang berlutut tercengang ketika mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Sepertinya dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Ketika Duan Lingtian melihat kurangnya respon dari iblis babi hutan, dia menyipitkan matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Apa kau tidak tahu jawabannya? Tidak butuh waktu lama sebelum niat membunuh keluar dari tubuhnya, mengintimidasi iblis babi. Babi iblis dengan cepat sadar kembali dan menggigil ketakutan. Dia buru-buru menjawab, "Ya, Tuan. Saya tahu. Aku benar-benar tahu. Beritahu saya." Duan Lingtian menuntut. "Selain dari 3 kepala suku, yang terkuat di suku kita adalah 3 prajurit penjaga agung yang diikuti oleh beberapa anak muda berbakat," jawab babi iblis tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia tahu Duan Lingtian akan membunuhnya tanpa berkedip 2 kali jika dia ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan itu. Kekuatannya setara dengan kekuatan rekannya. Namun, pembangkit tenaga listrik dari klan manusia iblis ini dengan mudah membunuh temannya hanya dengan lambaian tangannya. Dia tidak ragu bahwa manusia iblis ini juga bisa membunuhnya dengan mudah. Untuk alasan ini, dia tidak berani melarikan diri. Dia tahu dia tidak akan bisa melarikan diri. 3 prajurit penjaga hebat. Apakah bakat bawaan mereka tinggi? Duan Lingtian menyela babi iblis sebelum dia bisa selesai berbicara. Dia telah mendengar tentang 3 prajurit penjaga agung saat dia berada di kota suci manusia iblis. Tidak mengherankan baginya ketika dia mendengar iblis babi mengatakan mereka adalah yang terkuat selain dari 3 kepala suku. 3 basis kultivasi Great Guardian Warriors berada di bentuk ke-8 dari Saint Celestial Stage, tetapi mereka sama sekali tidak mendekati puncaknya. Mereka kembar 3 sehingga mereka memiliki karunia telepati di antara mereka sendiri. Karena ini, kekuatan mereka cukup tangguh ketika mereka bergabung. Mereka bukan kembar 3 biasa. Mereka jauh lebih kuat dari kembar biasa atau kembar 3. Jika 3 prajurit penjaga agung menggabungkan kekuatan, bahkan Xing Yuanba, wakil kepala istana dari Istana Roh Agung, yang secara luas diakui sebagai yang terkuat di antara mereka yang berada di bawah atau di bentuk ke-8 dari tahap surgawi mungkin tidak cocok untuknya, mereka. Karena alasan ini, 3 prajurit penjaga agung juga dikenal sebagai tak terkalahkan di antara mereka yang berada di atau di bawah bentuk 8 dari tahap surgawi suci. Ya, babi iblis yang berlutut dengan tubuh yang kuat dengan cepat menjawab ketika dia mendengar pertanyaan Duan Lingtian, mereka jelas lebih kuat daripada anak-anak muda berbakat lainnya di klan kami. Oleh karena itu, mereka dikenal sebagai jenius muda di klan kami. Jenius muda, mereka sebenarnya masih muda.
Duan Lingtian terkejut. Dia telah mendengar tentang seberapa kuat ketiga prajurit penjaga agung, tetapi dia tidak tahu berapa usia mereka. Karena Duan Lingtian telah kembali ke provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, dia secara kasar memahami apa yang dianggap klan iblis sebagai anak muda. Untuk klan iblis, mereka yang berusia di bawah 100 tahun dianggap muda. Ya, iblis babi mengangguk dan menjawab dengan cepat, tiga prajurit penjaga agung masih sangat muda, mereka baru berusia sekitar 50 tahun. 50 tahun, begitu muda. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar ini. Mereka baru berusia sekitar 50 tahun, tetapi mereka telah menembus ke bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Kesampingkan kerja keras, tanpa bakat bawaan yang sangat luar biasa, bahkan jika Duan Lingtian terus melahap esensi orang lain, dia masih tidak akan dapat mencapai sesuatu seperti itu dalam waktu singkat. Duan Lingtian mulai menebak. Mereka pasti memiliki akar spiritual bawaan indigo. Selain itu, akar spiritual bawaan mereka seharusnya tidak hanya nila ringan. Mereka mungkin memiliki akar spiritual bawaan indigo yang gelap, tapi itu tidak mungkin. Ketika Duan Lingtian berada di kota suci manusia iblis, dia belajar tentang bakat bawaan dan akar spiritual bawaan dari klan iblis. Dia menemukan hanya ada beberapa jenius super yang memiliki akar spiritual bawaan ungu dalam sejarah klan iblis. Selain itu, sebagian besar jenius ini adalah manusia berdarah murni dari klan manusia iblis. Dengan kata lain, tidak ada jenius super yang diketahui dengan akar spiritual bawaan ungu di klan iblis lain selain dari klan manusia iblis. Untuk alasan ini, Duan Lingtian menyimpulkan bahwa akar spiritual bawaan indigo gelap harus menjadi batas bagi iblis dari klan iblis. Dia yakin tiga prajurit penjaga agung dari klan babi iblis hanya memiliki akar spiritual bawaan indigo yang normal dan bukan akar spiritual bawaan indigo gelap. Namun, dia cukup terkejut dengan apa yang telah dia pelajari. Ada tiga dari mereka, bahkan jika mereka hanya memiliki akar spiritual bawaan indigo ringan, saya yakin akar spiritual bawaan saya akan menjadi hitam setelah saya melahap tiga dari akar spiritual bawaan mereka. Duan Lingtian merasa bersemangat ketika memikirkan hal ini. Sepertinya dia sudah bisa melihat akar spiritual bawaannya menjadi hitam. Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan tegas. Ketiganya akan menjadi targetku. Tepatnya, targetnya adalah akar spiritual bawaan si kembar tiga. Suku mana dari tiga prajurit penjaga agung? Suku babi hitam, suku babi guntur, atau suku babi merah? Duan Lingtian bertanya dengan suara rendah saat dia menatap babi iblis yang berlutut. Akan agak sulit bagi Duan Lingtian untuk menyerang mereka jika mereka termasuk salah satu dari suku-suku ini karena setiap suku memiliki seorang kepala di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Bahkan dengan senjata Super Saiyan-nya, tablet segel iblis, dia tidak sepenuhnya yakin dia akan mampu membunuh iblis pada bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Dia memiliki peluang besar untuk menang hanya jika dia bisa meningkatkan Sun Saiyan Origin miliknya, tanpa gangguan, ke level pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saiyan Celestial Stage dengan taktik pemakan dasar dan menggunakan tablet Devil Cell. Namun, apakah lawannya akan memberinya waktu untuk menaikkan Sun Saiyan Origin-nya ke level itu? Sampai sekarang, satu-satunya pembangkit tenaga listrik di tahap ke-9 dari Surgawi Suci yang pernah ditemui Duan Lingtian adalah Tang Xuan, pemimpin sekte-sekte pemujaan api, dan Lang Qianjin, penatua tertinggi sekte Kesetra Hitam. Pada saat itu, pertempuran antara Tang Xuan dan Lang Qianjin mengungkapkan betapa menakutkannya kekuatan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi Saiyan. Bahkan sampai sekarang, Duan Lingtian masih merasa merinding saat memikirkan pertempuran itu. Sebuah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saiyan Celestial Stage benar-benar kuat. Selain itu, Duan Lingtian tahu Tang Xuan dan Lang Qianjin tidak dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di bentuk ke-9 dari Saiyan Celestial Stage. Untuk alasan ini, dia waspada dalam hal pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci meskipun dia menjadi lebih kuat dan memiliki tablet Devil Cell. Saya dapat meningkatkan Sun Saiyan Origin tubuh saya secara instan ke 8 bentuk Saiyan Celestial Stage dengan Divine Ability, The Elementary Devouring Tactic, namun, dengan Sun Saiyan Origin saya pada level itu, bahkan jika saya menggunakan Devil Cell Tablet, saya tidak yakin saya bisa membunuh mereka yang berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Bahkan jika saya diberi waktu untuk menaikkan Sun Saiyan Origin saya ke bentuk ke-9 dari Saiyan Celestial Stage,
saya tidak 100% yakin saya akan mampu membunuh pembangkit tenaga listrik di level itu. Bagaimanapun, tablet Devil Seal rusak. Jika tablet Devil Seal tidak rusak, saya yakin saya memiliki peluang besar untuk membunuh iblis di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Untuk semua alasan ini, Duan Lingtian tidak berani secara langsung menghadapi pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Mereka bukan milik salah satu suku. Ketika Duan Lingtian mengkhawatirkan masalah ini, babi iblis yang berlutut dengan tubuh yang kuat berkata, mereka dianggap tanpa suku di klan babi iblis kita. Tanpa suku, sedikit kegembiraan terlihat di mata Duan Lingtian ketika dia mendengar kata-kata Dewan Iblis.